Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Aulia Intan Oktaviani. Nah, sekarang aku akan sedikit meliput nih akuarium ya. Eh, oh ya guys, mohon maaf. Kemarin aku tuh jarang upload video karena aku lagi sibuk banget buat persyaratan sidang nih. Mohon doanya ya guys, semoga berjalan lancar ya sesuai dengan keinginan dan harapan dari keluarga, terutama dari nenek, dari orang tuaku ya. Semoga berjalan dengan baik. Oke guys, sekarang aku akan ngeliput nih, bukan tentang musik, tapi lebih kayak ngeliput eh, suasana, yaitu suasana di akuarium. Nah, sebenarnya waktu itu guys, aku tuh pernah punya akuarium, cuman karena akunya nggak terlalu hobi banget sama dunia perakuariuman ya, mungkin karena aku lebih kayak hobi ke tanaman ya, kayak tanaman hias apapun itu gitu ya. Aku lebih kayak menyukai semuanya, kayak tanaman apapun itu ya. Nah, sekarang aku akan ngeliput nih gimana keadaan eh, akuarium aku ya. Akuariumnya ukurannya tuh sebenarnya nggak besar dan nggak kecil guys. Cuma aku bingung nih kan, tadinya aku pengen kayak akuarium aku nih, aku pengen bikin kayak bentuknya tuh kayak landscape, terus tanamannya tanaman yang eh, kayak aquascape gitu, tanaman aquascape. Terus tapi kata orang yang ada di yang jualan ikan hiasnya, kalau Mbak pengen kayak tanaman aquascape, itu lebih kayak banyak yang diperhatikan. Mesti kita kayak memperhatikan suhunya berapa derajat, baru nanti dia akan tumbuh tanamannya. Dan nggak semudah itu guys ternyata ya. Jadi aku lebih memilih kayak tanaman ini ya udah kita bikin kayak tanaman hias, cuma tanamnya plastik ya. Jadi nggak pakai tanaman aquascape. Dan ternyata mungkin buat kalian yang seperti kayak udah terjun ke dunia perakuariuman pasti paham nih gimana sih cara ngerawat tanaman aquascape. Itu pasti susah banget kan. Nah, makanya aku belum berani terjun untuk ke sana. Jadi kayak ya udah kita bikin akuarium aja ya. Yang penting kita bisa untuk kayak terapi mata ya, untuk bisa kayak hiburan juga gitu kan. Karena emang aku lagi eh, suasananya, hatinya tuh lagi kayak ya kalian paham lah ya, yang mau sidang, yang bentar lagi sidang, atau yang ya yang pasti pernah mengalami hal yang sama gitu ya guys ya, kayak mengalami hal gimana nih caranya gitu, gue dapat nilai berapa, persyaratannya bisa apa enggak gue jalanin, itu kan pasti kayak iya, pasti kalian mengalami hal yang sama gitu ya sama aku. Nah, sekarang aku mengalami fase di mana aku harus bisa berjuang untuk ngelewatin itu semua. Nah, sekarang aku pengen menghibur diri sedikit ya, karena aku udah penat dengan suasana ini ya. Jadi aku akan meliput eee, akuarium aku. Ya mungkin bagi kalian yang punya akuarium, akuariumnya mungkin yang lebih besar atau yang lebih kecil, yang penting fungsi dan tujuannya sama, yaitu selain untuk mempercantik rumah gitu ya, lebih kayak untuk hiburan, ketenangan jiwa gitu ya. Oke. Nah, nggak usah lama-lama lagi, aku akan ngeliput suasana yang ada di akuarium aku. Oke guys, simak videonya selengkapnya. Nah, guys, bisa dilihat dong. Ini dia akuarium ala-ala aku. Nah, di sini aku memelihara ikan sepat nih, guys. Nah, yang warna putih biru itu ikan sepat. Nah, terus terdapat lagi ikan gapi-gapi. Ikan gapi-gapinya lucu ya, guys. Warnanya kuning, orange, merah putih juga ada, dan eh,
backgroundnya bagus banget ya guys. Backgroundnya itu kayak kita berasa lagi bener-bener di dalam akuarium nggak sih guys? Nah, di sini aku bisa, tadi aku pengen banget nih guys, ada kayak tanaman aquascape-nya, cuman sayang banget kata abang itu aquascape tuh susah banget buat dirawat. Nah, lebih baik aku nyari aman aja guys. Jadi hanya aku tambahin karena backgroundnya hijau, aku tambahin nih pohon-pohonnya warna oranye, jadi biar kelihatan gitu. Ditambah lagi ada gelembung-gelembungnya gitu guys. Ih, super lucu banget gak sih? Nah, itu tuh kayak yang oranye-oranye gitu. Nah, itu ada warna ungu guys, gapinya. Sesuai keinginan aku, karena aku suka warna ungu ya guys. Lucunya. Aku tuh pengen banget guys suatu saat nanti kalau aku udah memiliki rezeki, aku pengen banget guys akuariumnya diganti jadi yang lebih besar. Nah guys, sekarang udah lihat kan gimana bentukan akuarium aku. Mohon maaf ya guys, karena akuariumnya hanya terdapat ikan-ikan kecil. Aku suka banget ikan kecil karena bagi aku nilai estetiknya itu kerasa banget gitu ya. Karena kalau yang menurut aku nih, ikan yang besar tuh kayak ya udah gitu biasa aja nggak sih. Tapi kalau misalnya kalian suka sama ikan besar, ikan kecil, ya semuanya itu ciptaan Allah ya guys. Kita nggak bisa ngejudge juga karena mereka adalah makhluk Allah. Dan sekarang aku cuma pengen bilang uh, apapun tentang dunia perikanan, dunia perakuariuman, dunia tanaman, dan semua yang ada di muka bumi ini itu Allah udah ciptain buat kita supaya kita bisa menjaga dan merawatnya. Dan tidak terpenting cukup sampai menjaga dan merawat, selain dari aspek yang lain seperti ini adalah untuk ketenangan jiwa ya. Aku ngebahas dari tadi ketenangan jiwa karena bagi aku jiwa kita ini ya seharusnya kita harus jaga ya, mau untuk mendengarkan omongan orang atau untuk semuanya ya nggak usah difikirkan, karena omongan orang itu belum tentu bisa bikin kita jatuh, karena kalau bukan Allah yang ngejatuhin kita, kita nggak bakal pernah jatuh guys. Dan aku udah ngerasain sendiri lika-liku kehidupan seperti apa, makanya aku bisa bilang kalau jiwa kita penting untuk dijaga ya, dijaga, disayangi lewat apapun itu, karena kalau udah yang namanya jiwa yang kena itu berat guys ya. Dan satu hal lagi, untuk menjaga jiwa kita selain kita hobi melakukan sesuatu, yang pertama adalah ibadah ya, ibadah. Yang kedua, kalian suka apa, hobi apa, lanjutin aja guys ya. Kayak aku, misalnya aku suka tanaman, aku suka mulai mencoba dunia per akuariuman ya, itu lanjutin aja guys ya. Jadi selain semuanya ini adalah untuk ketenangan jiwa, aku ngelakuin ini karena aku sangat menjaga jiwa aku supaya aku bisa hidup yang gimana ya, lebih bahagia gitu ya, bahasanya lebih bahagia guys. Oke. Dan gimana ya caranya supaya kita lebih banyak bersyukur, karena bersyukur kita harus kita banyakin lagi guys. Dan bagi penonton yang udah setia banget nontonin channel YouTube aku sangat berterima kasih banyak, karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Dan mohon doanya guys, sekarang aku sedang berjuang. Mohon maaf karena kemarin aku nggak pernah ngupload video,
aku nggak kemana-mana, cuma bolak-balik kampus, dan selebihnya aku kuliah online di rumah karena banyak persyaratan sidang yang mesti aku penuhin. Aku sudah menyelesaikan penulisan aku, guys. Kebetulan aku ngambil penulisannya sistem pakar penyakit kejiwaan, jadi berhubungan dengan jiwa. Jadi aku bukan psikolog, tapi aku terjun ke dunia medis ya. Aku pengen ngebantu orang-orang yang bersifat teraniaya gitu ya, atau bahasanya apa ya, kayak lebih spesifikasinya lebih ke jiwa. Jadi aku meneliti orang yang dengan gangguan mental ya, heart obsessive compulsive reasoning gitu ya, lebih tepatnya itu penulisan aku. Jadi aku lebih dari tadi dari video aku ngebahas tentang jiwa karena aku paham betul ya, aku sudah bekerja sama dan sudah ada berapa responden ya yang datang ke aku nanyain, aku kasih kuesioner penelitian ya. Penelitiannya ini bersifat tentang jiwa. Aku ngasih pertanyaan, aku lempar pertanyaan ke mereka, dan rata-rata mereka menjawab hal yang jujur kepadaku, bahwasanya banyak di Indonesia ini yang jiwanya sudah agak ya gitu ya guys ya. Dan aku mencoba untuk meneliti lagi kajian aku, penulisan aku ubah jadi sistem pakar karena aku bukan ahli jiwa, tapi aku terjun langsung ke orang yang bukan yang sakit jiwa ya, tapi lebih kayak kena gangguan mental ya, heart distancing ya, lebih kena ke gangguan mental. Mereka itu nggak sakit jiwa, cuma hampir kena gangguan jiwa. Jadi itu penulisan aku ya guys. Maaf aku melenceng sedikit dari akuarium tadi, karena bagi aku tadi maksud aku ngejelasin akuarium ini adalah untuk pengobat sih, lebih kayak kita terhibur gitu ngelihat itu gitu. Jadi aku sadar, oh ya, terhibur akan untuk kesehatan mental dan jiwa ya. Nah, ngomongin soal jiwa, makanya aku ngebahas sedikit ke penulisan aku ya. Penulisan aku yang aku bawa di sidang aku ini ya sistem pakar penyakit kejiwaan ya. Bukan karena aku pengen ngebahas itu gitu guys. Gimana ya, kayak awalnya dosen pembimbing aku tuh bilang, Aulia, kamu mau bikin penulisan apa, kamu bisanya apa? Dan aku ngejawab, Pak, saya mau coba bikin sistem pakar. Oh, sistem pakar, kamu yakin bisa? Karena itu sistem pakar nih kompleks banget katanya gitu. Terus aku bilang, iya Pak, saya yakin bisa. Ya udah, kamu mau bikin sistem pakar penyakit apa? Terus aku jawab, sistem pakar penyakit jantung Pak. Oh, itu udah biasa katanya gitu. Dan akhirnya aku mikir, aku apa ya, aku nulis apa nih. Terus akhirnya bapaknya bilang, coba deh tentang kejiwaan gitu. Terus aku bilang, kejiwaan gimana ya Pak? Nah terus ya kejiwaan katanya, kayak kamu ngedata orang yang kena gangguan mental. Loh, aku kaget, gangguan mental berarti aku harus bisa terjun langsung kayak ke rumah sakit jiwa. Dan akhirnya kata bapaknya, nggak usah langsung ke rumah sakit jiwa, ke rumah sakit swasta atau negeri aja dulu gitu kan, ada psikiater. Nah ya udah, aku datengin, terus aku coba buat, dok ini gimana gitu, kamu kenapa gitu. Saya bukannya mau konsultasi dok, saya pengen bilang nih gitu, saya pengen ngambil sampel berapa orang responden gitu untuk meneliti gangguan kejiwaan. Akhirnya aku coba ambil 5 responden, dan
Ya udah, dokternya juga neliti juga, oh ya gini mbak, kesimpulannya gini gini gini. Akhirnya setelah aku simak dari penjelasan mereka, lalu aku bilang, ya udah dok, aku mau bikin sistem pakar. Sistem pakar apa mbak? Nah, sistem pakar itu gunanya supaya memudahkan dokter nih. Jadi sebelum mereka konsultasi, mereka akan menulis di sistem ini. Misalnya sistem ini bertanya, kamu sakit apa gitu, kamu merasa gini nggak gitu. Aku bikin eh, modelnya kayak gimana mbak, saya nggak ngerti. Akhirnya aku bilang ini berbentuk website dok, jadi sebelum dokter ini mengobati mereka, menanyakan konsultasi gitu, eh, terlebih dahulu mereka harus mengisi mengisi apa namanya ya, kuesioner gitu yang ada. Lalu saya terjemahkan ke sistem pakar. Jadi sistem pakar ini apabila kamu merasa sakit atau apa, nanti keluar tuh semua data-datanya gitu. Nah itu intinya itulah gitu ya, bahasa awamnya gitu. Nah dokternya bilang, wah ini sangat membantu banget mbak gitu, di rumah sakit ini belum ada sistem pakar penyakit kejiwaan katanya. Akhirnya penulisan aku diangkat, temanya di rumah sakit ya, di rumah sakit diangkat temanya. Dan akhirnya dokter bilang, oh ini bagus nih gitu, buat dijadikan referensi gitu, karena memang dunia IT ini luas ya guys. Maksudnya kayak sistem, kamu mau bisa bikin sistem apa gitu kan, nggak sekedar sistem doang gitu kan untuk merekap data pasien, itu udah hal yang lumrah, hal yang biasa gitu. Tapi di Indonesia khususnya ya, nggak usah di Indonesia deh, di Jakarta itu jarang banget aku nemuin kayak di rumah sakit tuh kayak ada sistem pakarnya gitu. Itu nggak ada sih guys, belum ada gitu. Tapi kalau yang di Jakarta Pusat itu udah banyak, tapi kalau untuk Jakarta Timur belum terdapat sistem pakar, apalagi di Bekasi belum terlalu banyak sih ya, bukan belum terdapat, belum terlalu banyak aku menemukan rumah sakit yang ada sistem pakarnya langsung. Mereka manual, jadi datang langsung konsultasi. Nah gitu guys. Nah maaf ya guys, videonya agak terlalu panjang karena aku ngebahas tentang ketenangan jiwa. Mungkin judul YouTube ini ketenangan jiwa ya, tapi lebih tepatnya kayak judul penulisan aku ketenangan jiwa juga sih, lebih kayak sistem pakar penyakit kejiwaan dengan metode forward chaining wave ya. Oke guys, sekian dulu video aku. Mohon maaf apabila video aku random ngomongnya, karena maafin aku udah lama banget aku nggak ngupload guys, sedih banget ya, karena persyaratan sidang nih banyak banget. Aku nggak tahu nih aku harus gimana. Dan insya Allah aku udah di ACC, penulisan aku tinggal nunggu sidangnya aja. Dan sidangnya di Gunadarma itu sangat banyak banget gelombangnya, jadi aku nggak tahu aku dapat kapan. Dan persyaratan sidang aku masih tinggal sekitar 3 lagi deh syaratnya ya, tapi aku penulisannya udah di ACC. Yang penting udah di ACC sama dosen pembimbing. Dan kebetulan buat Pak Raffi yang nonton, dokter ya, Dr. Raffi Ahmad Salim itu adalah dosen pembimbing aku. Buat yang anak Bundar pasti tahu Pak Raffi itu selain jadi dosen pembimbing jadi wakil lektor. Oke, jadi wakil lektor. Hebat banget ya. Dan aku bersyukur bisa dibimbing oleh beliau sampai tuntas. Makasih Pak Raffi. Dan ya aku sangat bersyukur lah. Dan detik-detik tinggal nunggu aja sih ya. Nunggu selesai sidang udah lega guys ya. Tapi kalau belum selesai ya gini-gini gitu, kita masih kayak mikir gimana nih gitu kan. Terima kasih guys yang udah nonton. Mohon maaf videonya kepanjangan. Yang penting kalian sehat selalu. Terima kasih banyak yang udah subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Aku sangat bersyukur karena udah
300 lebih subscriber aku. Aduh, aku seneng banget. Semoga kalian sehat semua, dimudahkan rezekinya ya, dan bisa uh, mewujudkan impian kalian di tahun ini. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.